di Laodikia ini adalah jemaat yang sangat kaya raya, ya. Dan wilayah Laodikia ini di wilayah Asia Kecil, pusat perdagangan sangat makmur pada waktu itu, ya. Sekarang disebut wilayah Turki, ya. Pusat perbankan dan terdapat industri tekstil yang terkenal dengan wol hitam yang mahal dan mewah. Memiliki sekolah kedokteran yang terkenal dengan memproduksi salep mata. Tetapi persoalannya, kota Laodikia tidak memiliki mata air sendiri. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu kasih Tuhan, hanya mendapatkan pasokan air melalui saluran pipa dari luar kota. Saudara, kota ini kaya raya, semua ada. Tapi masalahnya, persoalannya adalah bagian saluran air. Ya, kalau kota yang kaya raya, kota yang makmur, semua ada. Tapi masalahnya adalah saluran air. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Saudara bayangkan aja, sekarang saudara bayangkan, saudara tinggal di Sidoarjo, ya, di kota ini. Semua ada, ya. Tapi masalah air, persoalannya air. Saudara seneng enggak? Enggak punya air, ya. Airnya itu dapat dari pasokan dari Mojokerto, ya, ini contoh-contoh, atau pasokan dari Krian gitu. Seneng enggak Bapak Ibu Saudara kasih? Ini yang terjadi di dalam kota Laodikia ini. Ini seperti ini kejadiannya. Betul, kejadiannya seperti ini. Saudara seneng, saudara mewah, semua kota semua ada, supermarket ada, mall ada, semua ada lah. Fasilitas apapun ada di kota Sidoarjo. Tetapi yang tidak ada adalah air. Ya, karena Sidoarjo tidak mempunyai saluran air sendiri. Tergantung pada saluran air kota lain. Kota Mojokerto, kota Krian atau sebagainya, ya. Saudara seneng enggak? Bahagia enggak? Enggak juga kan? Enggak bisa kan bahagia? Betul enggak? Betul atau betul? Nah, itu. Saya lanjutkan. Hanya mendapat pasokan air melalui saliran pipa dari luar kota Laodikia ini. Yaitu pertama, saluran air dari sumber air panas Hierapolis, dari Hierapolis yang berguna untuk pengobatan, dan sumber air dingin seperti es dari Kolose yang bisa diminum. Tetapi saat air panas dan air dingin ini melalui kota Laodikia menjadi suam-suam kuku. Inilah yang menjadikan contoh bagi Tuhan, bagi kita semua saat ini, di tempat ini. Kita semua ada, semua Tuhan cukupkan, tapi kita tidak ada air kota ini. Airnya cuma disuplai dari 2 tempat. Misalnya ini Mojokerto atau Krian yang saya sebutkan tadi, yang dari Mojokerto adalah air panas. Ya, ini yang disebutkan tadi saya sebutkan adalah dari Hierapolis, ya, dari Hierapolis sedekat dengan kota Laodikia, ya. Hierapolis. Ini adalah sumber air panas yang menghasilkan untuk pengobatan, ya. Yang satunya berasal dari air dingin dari Kolose. Seperti kita di sini dari Krian, ya. Nah, tetapi anehnya setelah sumber air kedua ini, sumber air panas ini datang melalui kota Laodikia, sumber air panas dan sumber air dingin ini bergabung, akan menjadi seperti suam-suam kuku. Tidak berguna bagi jemaat Laodikia, bagi kita misalnya di Sidoarjo. Meskipun orang mendengar, Pak, ada sumber air panas dari Mojokerto, bagus itu Pak, untuk pengobatan. Oh, ada sumber air dingin dari Krian misalnya ini, ya, datang ke Sidoarjo. Ini kita bisa minum Pak, air dinginnya seperti es. Tapi ternyata ini yang dialami oleh kota Laodikia. Ternyata kedua-dua air panas ini dan air dingin ini tidak berguna apa-apa. Demikian kita, kalau kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen yang hidupnya terus-menerus suam-suam kuku, kata Tuhan, tidak ada gunanya. Tidak berguna bagi Tuhan. Kok akan dimuntahkan? Betul? Betul enggak ayat itu tadi bilang, ya? Saudara tidak akan berguna. Meskipun saudara dianggap jadi Kristen sudah karaten Kristen karaten, enggak berguna. Karena
Apa yang diperlunya digunakan sebenarnya air panas untuk pengobatan dan air dingin untuk diminum. Semuanya menjadi tidak enak. Saudara kalau minum air kurang matang, apa yang saudara enak? Kan tidak enak, tidak bisa diminum. Ya. Kedua-duanya ini tidak berguna karena suam-suam kuku. Di sini Tuhan memakai contoh langsung dari keunikan ini untuk menegaskan kepada rohani dari jemaat Laodikia. Dengan kedapatan kondisi yang sama juga kota Laodikia, yaitu suam-suam kuku. Acuh tak acuh, setengah-setengah, ya, bersikap biasa-biasa, kurang semangat, tidak sungguh-sungguh. Ini adalah orang yang namanya suam-suam kuku. Hati-hati saudara. Betul saudara melayani Tuhan. Betul, saya tahu melayani Tuhan. Betul. Tapi apakah saudara benar-benar masih semangat atau suam-suam kuku? Tuhan sendiri yang tahu. Bukan Pak Vin tidak tahu isi hati seorang. Tuhan melihat hati. Ya. Tapi Tuhan selalu melihat hati dan menegurnya. Yaitu ditegurnya, yaitu menjadi suam-suam kuku. Ya. Apa juga gereja sekarang mengalami suam-suam kuku? Saudara melihat banyak gereja mengalami suam-suam kuku. Saya tidak bisa melihat ke dalamnya. Tapi kita bisa melihatnya dalam dia kalau konten-konten dan sebagainya. Gereja yang suam-suam kuku itu tidak berani memberitakan tentang dosa, tentang pertobatan, tentang hidup benar. Dia beraninya mengabarkan tentang kemakmuran, tentang berkat, tentang mujizat. Kalau saudara mengalami atau melihat gereja yang seperti itu, membicarakan soal berkat, soal kemakmuran, soal mujizat, itu saudara gereja itu sudah mengalami namanya suam-suam kuku. Namanya gereja ini harus kita memberitakan akan kabar baik tentang pertobatan, tentang dosa, tentang hidup benar, hidup kudus. Itu yang harus diberitakan untuk membawa jemaatnya kepada masuk dalam kerajaan sorga. Jangan membawa jemaatnya kepada hidup dalam kebinasaan. Ya, kan saudara bisa tahu tentang hal ini. Puji Tuhan, saya lanjutkan. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan Tuhan mengatakan kerohanian jemaat Laodikia suam-suam kuku? Pasti kan ada sebabnya. Mengapa? Saudara harus menyelidiki pembacaan firman Tuhan itu harus saudara baca. Mengapa Tuhan mengatakan bahwa kerohanian jemaat Laodikia ini suam-suam kuku? Jawabannya karena hidup jemaat Laodikia adalah hidup yang materialistis. Hidup apa Pak Vinda ngarang-ngarang dulu ini. Baca ya, kita sama-sama membacanya. Orang yang saya tadi katakan ya, kenapa orang bisa suam-suam kuku? Pertama, karena sukanya sendiri pindah-pindah tempat gereja. Tidak bisa tertanam baik di satu gereja. Kedua, karena kita menghadapi masalah persoalan yang menekan hidup kita. Ya, bisa suam-suam kuku. Ketiga, karena kita merasa sudah semua kita punya. Kita sudah merasa semua diberkati Tuhan. Semua baik-baik saya. Anak baik, istri baik, suami baik, keluarga baik. Semua berjalan dengan baik-baik saja. Kita juga menjadikan suam-suam kuku. Seperti yang dialami oleh kota Laodikia. Nah, kita buka Wahyu 3 ayat 17. Kita perhatikan ayat ini ya. Wahyu 3 ayat 17. Wahyu 3 ayat 17. Dikatakan demikian. Karena engkau berkata, aku kaya. Pertama, aku kaya. Kedua, dan aku telah memperkaya diriku. Dua, dan ketiga, dan aku tidak berkekurangan apa-apa. Ya, luar biasa enggak kota Laodikia? Jemaatnya itu semua kaya. Tidak kekurangan apapun. Ya, dia bilang, tidak kekurangan apa. Dan setiap jemaat memperkaya dirinya. Waduh, hebat enggak? Nah itu yang terjadi saat ini. Gereja keadaan saat ini seperti itu. Ya, gereja kalau didatangi jemaatnya yang sugih-sugih, kaya-kaya, tambah banyak jemaatnya. Kenapa jemaatnya banyak ya gereja ini? Wah bagus pelayanannya di mimbar, pemain musiknya bagus. Yang singernya bagus, terus yang pujian bagus. Nah, satu sombongan ya. Nah seperti yang terjadi di Laodikia, dia mengatakan aku kaya, aku telah memperkaya diriku. Ini bicara secara jasmani yaitu puas diri.
Orang kalau sudah kaya, sudah semua ada, tidak ada yang dipusingkan. Semua mau makan apa bisa, mau pergi mana bisa, mau kemana bisa perintah orang. Waduh, itu sudah merasakan puas diri. Ya, dan disertai dengan kesombongan. Ya kan? Orang kalau puas diri kan merasa sombong. Ya, padahal Tuhan menghendaki kita harus rendah hati. Ya, bisa enggak sombong? Bisa. Saya kalau juga bisa kaya juga terlalu kaya bisa sombong. Makanya saya Tuhan cukupkan aja. Kan kita sesuai dengan doa Bapak kami ya. Amin. Cukupkan Tuhan untuk hari ini saja. Ya, besok nanti urusan Tuhan sendiri lagi. Enggak usah minta terus perkaya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Lah kayak apa kalau diberkati ku kayak apa? Ditanya Tuhan gitu. Ya, kan aneh. Nah, kita tahu dengan cerita ini. Dan tidak kekurangan apa-apa. Bicara tidak perlu pertolongan dari Tuhan. Tidak perlu pertolongan dari sesama. Sombong teman. Jemaat Laodikia ini sombong betul. Yang dikatakan tadi loh, bukan Pak Avinuang. Aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Berarti dia tidak perlu pertolongan dari Tuhan. Tidak pertolongan dari sesama. Ya, mari oleh sebab itu pada pagi hari ini marilah kita benar-benar menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Apapun yang Tuhan siapkan, sediakan gerejanya ini, satu gereja ini, saudara sudah bertumbuh di tempat ini dengan baik, berakar di tempat ini dengan baik, bertumbuh dengan sehat di tempat ini, dan berbuah bagi Tuhan di tempat ini. Itu sebetulnya Tuhan memberkati saudara. Apa saudara kurang teman saudara sekian banyaknya? Apa ditambahi Tuhan lagi? Kata Tuhan jangan. Dengan keadaan jemaat seperti ini aja kamu tidak mampu ngopaini jemaat, apalagi diberikan Tuhan dengan ribuan jemaat, tidak mungkin kamu mampu. Ya, saya melihat hari ini sudah hadir dengan kita ya, dia sudah masuk rumah sakit, dengan Tuhan sakit, tapi dia sudah sehat hari ini mendengarkan firman Tuhan. Penting firman Tuhan itu akan menumbuhkan rohani kita semakin kuat dalam Tuhan. Amin. Ya. Nah, apa ciri-ciri orang suam-suam kuku? Pertama, tidak ada keseriusan dengan Tuhan. Contohnya apa? Contohnya ya, saya beri contoh, jangan tersinggung, yang tersinggung bertobat. Contohnya, tidak ada keseriusan dengan Tuhan. Mudah bolos atau terlambat dalam ibadah. Ya, padahal kalau bekerja maunya tepat waktu. Betul enggak? Betul enggak? Betul atau betul? Kalau engkau bekerja, engkau maunya tepat waktu. Tapi kalau datang ke gereja, kau sukanya bolos atau sukanya telat-telat. Ada enggak yang seperti itu? Bertobat. Saya beri contoh lagi, supaya cepat ya. Dan tidak bertanggung jawab dalam pelayanan. Contohnya Pak Win, apa yang tidak bertanggung jawab dalam pelayanan? Kalau di jadwal pelayanan mudah untuk minta digantikan kepada orang lain. Ada enggak? Atau Bapak ada enggak yang seperti itu? Kalau sudah dikasih pelayanan sama Tuhan, suka-suka, senang-senang mudah menjanjikan atau minta diganti dengan orang lain. Dengan satu alasan apapun juga. Alasannya itu banyak macam alasan. Ya, bertobat. Ya. Mungkin kalau saudara mengatakan, Tuhan aku terlambat satu kali, mungkin Tuhan maklumi. Terlambat 2 kali, ya maklumi. 3 kali, ya maklumi Tuhan. Gitu terus ya. Terus akan dimuntahkan sama Tuhan. Dilepeh ambil Tuhan. Tahu bahasa Jawane kalau dimuntahkan itu apa? Dilepeh, gak berguna apa-apa sama Tuhan. Bertobat. Ya. Dan terus saya lakukan lagi, tidak menyediakan waktu teduh kepada Tuhan. Tidak pernah menyediakan waktu teduh kepada Tuhan. Artinya apa? Itu suam-suam. Tidak ada sesuatu yang mampu dan melakukan, membaca, merenungkan firman Tuhan. Artinya tidak mau mendengar Tuhan berbicara. Lewat mana Tuhan berbicara? Lewat firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Tuhan maksudnya berbicara, hai anakku, tidak mungkin. Saudara akan suam-suam kuku dalam membaca firman
Tuhan. Saudara akan suam-suam kuku dalam mencari teduh bersama Tuhan. Yang kedua, apa yang menjadi suam-suam kuku? Yang pertama adalah tidak ada keseriusan kepada Tuhan. Yang kedua, karena kita menyintai hal-hal yang bersifat jasmani dan duniawi. Contohnya, saudara mendengar khotbah saya 45 menit, ya, saudara tidak akan tahan. Pasti pantat saudara bergeser-geser. Suwe nih Pak Vini, ngomong apa ae Bang, ngalor ngidul gak mari-mari. Aku ini cepet nang mau ke plaza, mau pulang cari makanan apa, weteng lho sluwe. Bisa gitu? Saudara mendengar firman Tuhan 45 menit, sudah bergoyang-goyang. Gak tahan. Yo, babak belur. Ya. Tetapi, kalau saudara nonton film atau main HP bisa bertahan sampai 3, 4, 5 jam, sampai 6 jam, sampai berapa jam kok saudara bisa. Betul? Nonton film atau nonton apapun, saudara mampu. Kalau mendengar khotbah, saudara tutup telinga. Wah, cukup suwen ini ngomong apa ae, Pak. Pendeta ini. Nah, bertobat. Ya. Nah, yang terakhir ini juga saya kasih tahu. Ini yang lucu ini. Saya selalu mencari kesimpulan-kesimpulan ini, ya. Kalau saudara disuruh datang ke gereja, perhitungannya banyak. Perhitungannya apa? Yo jauhnya, ya ongkosnya, dan aku datang ke gereja itu dapat apa? Nah, kan itu ya. Kalau suruh ke gereja, ya jauhnya, jaraknya, ongkosnya berapa, aku dapat apa. Tapi kalau saudara diajak ke rumah makan, dibosi, ya ke rumah makan, ini dengar baik-baik saudara. Kalau saudara ke gereja kan, adone, sejauhnya apa ini gini-gini, banyak masalah. Tapi kalau diajak makan, meskipun diajak makan ke Mojokerto, mari sekarang loh, saya ajak kamu saudara ke Mojokerto, budal saudara, pergi, betul. Apalagi ya Pak, kita minum-minum kopi Pak, di Mojokerto berangkat. Betul enggak? Karena saudara suam-suam kuku. Karena saudara adalah yang suka sekali memperhitungkan segala sesuatu dihitung-hitung. Sama Tuhan gak usah ngitung-ngitung ya. Sama Tuhan jangan ngitung. Aku nanti kalau ke gereja belum ngasih kolekte berapa Pak Vin. Belum biayaku sini situ berapa. Ya, tenagaku, waktuku, ya, duitku. Nah, macam-macam. Tapi kalau saudara ditraktir orang, ya, habis ini setelah selesai ini saudara ke Mojokerto sama Pak Gembala disuruh Mojokerto sama-sama makan. Budal saudara, pergi, enggak usah basa-basi. A, B, C, D, E, F, tidak ada. Langsung berangkat. Betul enggak? Nah, bertobat. Ya. Bertobat. Ya. Tidak ada langsung basa-basi. Oleh sebab itu firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan 1 Yohanes 2, 16 sampai 17. Catat baik-baik ya. 1 Yohanes 2, 16, 17. Ya. 1 Yohanes 2, 16 sampai 17. 2, 3. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Lanjut. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jangan saudara terikat oleh keinginan saudara. Saya ingatkan itu. Baik-baik pada pagi ini. Kalau saudara dikatakan dengan orang menjadi orang Kristen suam sempuku adalah saudara yang selalu menuruti keinginan saudara. Jangan selalu menuruti keinginan saudara. Tapi lakukan menurut kehendak Allah. Ini. Ya, Kolose 2, Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Nih. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan katakan. Ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Saudara kalau ke gereja, kalau melakukan segala kegiatan kerohanian, jangan mikir-mikir. Wes gak usah mikir-mikir. Tuhan melakukannya segalanya. Tuhan akan menolongmu, akan melakukan segala hal yang ajaib bagimu. Gak usah kau pikir-pikir, kau hitung-hitungan sama Tuhan. Gak usah. Ini loh, firman Tuhan. Jangan engkau memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi dan yang lahiriah.
Ya, tetapi pikirkan satu hal-hal yang di atas. Ya, amin. Haleluya. Tuhan akan memberkati saudara. Ya. Nah, terakhir, solusi kita gimana Pak Win? Solusi supaya kita dipulihkan dari suam-suam kuku. Solusi supaya kita dipulihkan dari suam-suam kuku. Ayo kita baca di dalam Wahyu 3 ayat 18. Ini semua ada di Alkitab. Bukan saya yang ngarang. Kalau saya yang ngarang, ya, wah, dosa saya. Ya. Ini firman Tuhan yang mengatakan. Ya. Supaya kita dapat dipulihkan di antara supaya kita tidak suam-suam kuku. Yang pertama, Wahyu 3 ayat 18. Wahyu 3 ayat 18. 2, 3. Maka aku menasihati engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Ya, pertama itu ya, mintalah kepada Tuhan membeli emas dari Tuhan, dimurnikan. Bukan mencari dunia yang ada di tempat ini, dunia ini, tapi biarlah kita membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Apa artinya? Yaitu kita memiliki satu iman yang teguh di dalam Tuhan. Amin. Ya, kalau engkau tidak memiliki iman yang teguh dalam Tuhan, apa jadinya kalau akhir zaman datang, akhir dunia datang, Tuhan mencari masih adakah iman di orang percaya itu. Hati-hati dengan imanmu. Jangan imanmu kau jual dengan hal-hal segala keinginanmu. Kau terbatas. Terus gak usah nang gereja-gereja. Iki lah me ano waktunya malam tirakatan. Ge opo? Apa meneh Pak Vin sing khotbah? Gak usah. Oh, hati-hati saudara. Sekali saudara berani bolos sama Tuhan, akan ada yang 2 kali. 2 kali bolos, pasti ada yang 3 kali. Itu tipuan iblis. Ya, itu hati-hati dengan ini. Ya, kita memiliki iman yang teguh. Ya, yaitu iman yang sudah teruji. Baik teruji dalam kita diberi kekayaan dan teruji oleh kita diberi penderitaan. Itu iman yang teruji. Oleh sebab itu, mintalah iman kepada Tuhan. Tambahkan Tuhan imanku hari ini. Saya sudah mendengar firman Tuhan, tambahkan imanku. Supaya kepercayaanku tetap kepada Tuhan penuh. Jadi saya tidak mengandalkan keinginanku Tuhan. Tapi biarlah kehendakmu saja yang jadi. Jadi yang pertama, membeli emas yang telah dimurnikan dalam api. Yang kedua, supaya engkau memakainya. Dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya. Yang kedua adalah bicara tentang pakaian putih supaya engkau memakainya, yaitu supaya kita tetap tidak suam-suam kuku, kita hidup di dalam kebenaran. Jangan hidup dalam abal-abal. Tahu saudara abal-abal? Setengah benar, setengah salah. Jangan menjadi suam-suam kuku. Kalau benar-benar betul, itu loh. Terus saya bilang, kalau saudara kecek-kecek ikut Tuhan, kecek-kecek kaki sebelah kiri, masuk air sebelah kanan, kering, jangan dilakukan itu. Saudara berarti suam-suam kuku itu. Enak enggak? Masuk angin. Harusnya saudara sudah dalam Tuhan, harus tekad berani mengenakan pakaian putih, hidup dalam kebenaran, menolak segala dosa dalam hidup kita. Kita berani mengambil satu keputusan pada pagi ini. Saya harus hidup benar-benar. Jangan separuh-separuh, jangan setengah-setengah, dimuntahkan sama Tuhan, dilepeh sama Tuhan. Percuma saudara datang ke gereja, saudara memberikan persembahan, saudara menyembah Tuhan, tapi saudara tidak berubah. Ini tangannya Tuhan. Makanya kau harus memakai pakaian putih. Jadi firman Tuhan yang mengatakan. Yang ketiga, ya, agar jangan terlihat ketelanjanganmu kalau engkau pakai pakaian putih. Supaya engkau tidak menjadi batu sandungan maksudnya Tuhan. Dimanapun kau berada. Nanti kau berada di mana, kata gue, ini kau Kristen. Ini jemaatnya GAB. Loh, nah kamu modelnya kok gini. Nah, berarti engkau kelihatan ketelanjanganmu di hadapan orang banyak. Ya, nama Tuhan dipertaruhkan. Nama Tuhan engkau akan dijelekkan, menjadi batu sandungan. Oleh sebab itu, jangan sampai engkau menjadi yang memalukan. Yang ketiga, dan lagi minyak untuk melumasi matamu, supaya engkau dapat melihat. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Karena Laodikia ini terkenal dengan industri tekstilnya, yaitu mengenai wol hitamnya yang mewah dan mahal tadi, dan juga terkenal oleh kedokterannya, yaitu medisnya, yaitu menghasilkan satu salep mata di kota Laodikia. Ini artinya apa? Minyak untuk melumas matamu. Artinya mintalah kepada Tuhan
untuk kepekaan dalam hidupmu. Supaya kamu bisa melihat mana yang benar, mana yang salah, kamu bisa membandingkannya. Kalau saudara tidak dan minta kepada Roh Kudus akan kepekaan, saudara akan terlena nanti. Akan terhilang, saudara. Pasti itu. Makanya minta terus kepekaan kepada Roh Kudus. Karena kita ini terbatas, manusia kita ini terbatas, saudara. Makanya oleh sebab itu mintalah satu lumasan matamu adalah bicara tentang minta satu kepekaan dari Roh Kudus. Jadi kita tahu, aku melakukan hal ini salah atau gimana. Itu tahu kita, dia akan dituntun oleh Roh Kudus. Makanya itu banyak berdoa, saudara. Jangan saudara bilang berdoa yang bagaimana Pak Vin? Setiap hari sudah berdoa. Berdoa yang disertai dengan perbuatan. Ya, dengan harus pertobatan. Amin. Haleluya. Ya. Dan terakhir, lebih dari terakhir ini ya. Maaf Pak Diaken Roni. Terakhir lebih dari terakhir. Yaitu Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat 19 mengatakan, barang siapa ku kasihi, ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Pagi hari ini saudara sudah mendengar firman Tuhan. Relakan hatimu untuk diberkati atau dibukakan oleh Tuhan, disadarkan oleh Tuhan. Yaitu dengan apa? Merelakan hatimu untuk dibuka sama Tuhan. Jangan hatimu tertutup terus. Jangan mengeraskan hatimu. Tapi bukalah hatimu untuk Tuhan. Dan bertobatlah. Karena ketika engkau bertobat dan memberi hatimu untuk buka, maka selalu Tuhan rela membuka hati dan bertobat. Maka Allah yang penuh kasih itu akan menyempurnakan kamu. Terutama firman Tuhan pagi hari ini, biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakannya. Hamba terbatas untuk menyampaikan karena dari waktu, karena sisa waktu habis. Ya. Oleh sebab itu saya akan mengingatkan saudara untuk tetap kita tidak hidup dalam Kristen yang suam-suam kuku. Bertobatlah. Saudara ambil satu keputusan hari ini. Saya mau mengutamakan Tuhan dalam segala apapun masalah persoalan ini. Biarlah aku menyenangkan hati Tuhan. Seperti engkau jatuh cinta kembali kepada Tuhan yang awal-awal. Amin. Waktu jatuh cinta kepada Tuhan awal-awal kan menggebu-gebu. Dengan jalannya waktu, saudara akan menjadi suam-suam kuku. Seperti saudara pertama jatuh cinta kepada istrimu, kepada suamimu. Apa? Menggebu-gebu enggak? Wah, aduh menggebu-gebu. Dengan jalannya hidup di dalam kehidupan membangun keluarga, semakin hari semakin loyo kehidupan rohaninya, kehormatisannya semakin hari semakin hilang. Ya. Wes kayak konco dewek Pak Win. Aku ambil bojoku kayak teman sendiri. Gak kerasa apa-apa Pak Win. Nah ini hati-hati. Kalau sudah tidak kerasa apa-apa kamu, perbaiki hubunganmu. Terutama juga kepada Tuhan. Kalau sudah sama Tuhan melayani apa-apa, kamu tidak merasa apa-apa, perbaiki hubunganmu intim dengan Tuhan. Itu nomor satu. Kedua, perbaiki hubunganmu dengan mendengar akan firman Tuhan. Haleluya, itu akan menjaga kerohanianmu. Tetap sukacita. Biarlah rohmu tetap menyala-nyala dan melayani Tuhan. Itu Tuhan menginginkan hal itu. Tidak yang lain. Puji Tuhan, saya undang pemain musik di pagi depan. Karena firman ini agak sedikit panjang. Ya, nanti saya akan tutup untuk doa berkat. Ya langsung ya untuk mengikat waktu yang ada. Ya, saya soalnya kalau menyampaikan sesuatu tidak sampai pada intinya, rasa utang sama Tuhan. Di rumah saya mikir-mikir, aduh, makanya saya banyak untuk menyampaikan itu banyak agak panjang. Saya tidak bisa untuk menyampaikan dengan cara yang singkat-singkat, saya tidak biasa. Sebetulnya saya ada yang memberikan masukan bagi saya, Pak Vin pakai slide untuk di komputer. Itu lebih cepat Pak Vin, langsung tampil. Gitu. Pak Vin tidak usah nunggu